Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan membahas masih bab Plantae pada materi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Disimak baik-baik ya. Yang pertama akan kita bahas adalah ciri dan struktur tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang pertama, termasuk Cormophyta sejati, artinya sudah jelas bagian akar, batang, dan daun. Dan reproduksinya spora, jadi Cormophyta berspora. Yang kedua, akar serabut. Yang ketiga, daunnya berstomata, berbentuk majemuk dan waktu masih muda bentuknya menggulung. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, daun terdiri dari dua macam, yaitu sporofil, daun yang menghasilkan spora, dan tropofil, daun hijau untuk berfotosintesis. Berdasarkan ukurannya, daun terdiri dari mikrofil, yaitu daun kecil, dan makrofil, daun besar. Batangnya berpembuluh yang kita sebut dengan tracheophyta, terdiri dari xilem dan phloem. Selanjutnya, kita akan membahas habitat tumbuhan paku atau Pteridophyta. Hidup pada tempat pelembab dan ada yang epifit, artinya menumpang hidup pada organisme lain. Nah, ini adalah contoh gambar tumbuhan paku. Selanjutnya, kita akan membahas cara reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang pertama adalah membentuk kuncup tunas dan tunas ujung daun, contohnya pada paku Asplenium specie. Yang kedua, membentuk tunas akar, contohnya pada Platycerium. Yang ketiga, membentuk umbi batang, contohnya pada Marselia crenata. Oke, selanjutnya kita akan membahas metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan paku Pteridophyta. Coba kalian perhatikan gambar ya. Di situ ada pergiliran keturunan antara gametofit, yaitu tumbuhan yang menghasilkan gamet, dengan sporofit, yaitu tumbuhan yang menghasilkan spora. Fase gametofitnya adalah protalium, sedangkan fase sporofitnya adalah tumbuhan paku itu sendiri. Selanjutnya kita bahas metagenesis tumbuhan paku Pteridophyta. Yang pertama, spora haploid akan berkembang menjadi protalium. Ini gametofit akan menghasilkan yang jantan antheridium menghasilkan sperma dan betina archegonium menghasilkan ovum. Sperma dan ovum bersatu membentuk zigot yang 2N menjadi tumbuhan paku. Untuk sporofitnya, maka akan menghasilkan sporofil dan menghasilkan kotak spora. Untuk yang heterogen, maka akan terjadi tumbuhan paku itu ada mikrosporofil dan makrosporofil. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kelas yang pertama adalah kelas Silotinae. Merupakan tumbuhan paku yang paling primitif, contohnya adalah Silotum nudum. Nah, ini adalah contoh spesies dari Silotum nudum. Kelas yang kedua adalah kelas Equisetinae. Cirinya daun mirip sisik yang transparan yang tersusun dalam satu lingkaran, batangnya berongga dan berbuku-buku. Contoh dari kelas Equisetinae adalah Equisetum debile yang kita sebut dengan paku ekor kuda. Nah, ini adalah contoh gambar dari paku ekor kuda. Selanjutnya, kelas yang ketiga adalah kelas Lycopodinae.
Cirinya daun mirip rambut atau sisik, batang mirip kawat yang kita sebut dengan paku kawat. Contohnya adalah Lycopodium. Nah, ini adalah gambar dari Lycopodium. Selanjutnya ada contoh dari Lycopodinae yaitu Selaginella. Kelas selanjutnya adalah kelas Filicinae. Cirinya daun semakin besar dan daunnya menyirip. Selanjutnya memiliki sorus di bawah permukaan daun sehingga daunnya ada yang seperti totol-totol hitam ya. Contohnya adalah Adiantum cuneatum yaitu daun suplir. Kemudian ada Azolla pinnata, ini contoh spesiesnya. Kemudian ada Alsophyta glauca. Nah, ini adalah contoh dari gambarnya. Kemudian ada Dropteris filis mas. Nah, ini adalah contoh dari spesiesnya. Oke, kita akan bahas manfaat tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang pertama, untuk tanaman hias. Contohnya adalah Adiantum cuneatum, yaitu paku suplir. Selanjutnya ada Alsophylla glauca yaitu paku tiang. Selanjutnya adalah Platycerium bifurcatum paku tanduk rusa. Nah, manfaat yang kedua untuk sayuran contohnya pada Marsilea crenata. Kemudian untuk obat-obatan contohnya dari Dryopteris filix mas. Selanjutnya digunakan untuk pupuk tanaman pot contohnya adalah Azolla pinnata. Oke, demikian tadi pembahasan materi tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Selanjutnya kita akan membahas Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.